Solo, dan terutama buat penyiarnya nih Mas Samsul Arif ya. Oke, Pak Midan, kabar baik pagi ini Pak Midan, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah kabar baik, insya Allah. Kah lama nggak ke Solo nih, kapan bisa bersua di RDS FM ini Pak Midan? Oke. Kapan kita ke Solo? Baik Pak Mungkin Midan. dalam waktu dekat. Ye, Baik. pagi ini kita berbincang dengan pendengar dari pagi jam 7 tadi terkait dengan penangkapan Ustadz Farid Ubah terkait terorisme. Ini Mabes Polri sudah mengatakan seperti itu. Ini kita kaget juga itu, masyarakat Solo juga kaget juga dengan Pak Farid Ubah juga. Bahkan ada nama Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan Ustadz Anu juga tertangkap. Ini sebenarnya info yang paling benarnya seperti apa ini? Memang benar seperti itu kah Ustadz? Ya benar seperti itu, Mas Arif. Dan keluarga sudah melaporkan dan anak menantu sudah karena Ustadz Farid Ubah ini kan juga pimpinan partai baru ya, Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Tentu di lembaga itu ada juga para praktisi hukum ya, penasihat hukum yang saya himbau supaya bekerja sama untuk melakukan pembelaan maksimal untuk kepada Ustadz Farid Ubah dan dua pendakwah lainnya ya, dan Najah dan Ustadz Anu. Sampai sejauh ini Ustadz Midan sudah dihubungi dari pihak keluarga untuk menjadi tim kuasa hukumnya atau apa dan sebagainya belum ya? Iya. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa anak dan menantunya. Oh, anak dan menantunya ya. Oke. Ya, anak dan menantunya bertemu dengan saya. Ya, pada siang kemarin, kemudian saya bilang koordinasikan dengan ibu tentu ya. Bahkan juga tadi saya sampaikan karena beliau ini kan juga ayah ini kan punya aktivitas banyak ya, yang saya tahu selain menjadi pimpinan Partai Dakwah PDRI Rakyat Indonesia, juga beliau sebagai ketua satu bidang dakwah di Parmusi, selain banyak yang lain-lain begitu. Dan pihak kepolisian juga menyampaikan dalam keterangan pers kepolisian bahwa Polri itu mengatakan bahwa Partai Dakwah Rakyat Indonesia PDRI merupakan wadah baru Jamaah Islamiyah. Di sejauh ini seperti apa sebenarnya tuduhan itu terlalu ini? Pagi ya, terlalu pagi. Menurut kami kan harus harus lebih dulu berdasarkan pembuktian. Menurut kami kalau kaitannya dengan sangkaan dakwaan itu sebaiknya direm dulu lah ya, yang berkaitan itu, karena itu pembuktian di persidangan sehingga tidak menimbulkan opini publik yang menyesatkan. Tapi kalau penyampaian yang Mabes Polri yang sudah menyampaikan penangkapan Ustadz Farid Ubah terkait terorisme gitu, itu terlalu pagi nggak ini, Tat? Ya boleh saja karena itu dengan tim yang melakukan penangkapan adalah Detasmen khusus ya 88 yang memang menangani anti teror itu ya. Tentu prosedur penangkapan tersebut kan dengan data-data dan alat bukti permulaan yang cukup, menurut hemat saya harus begitu. Tetapi ada hal yang perlu dikritisinya begini, karena beliau ini kan bukan orang yang tidak dikenal publik ya, bukan orang yang sembunyi-sembunyi gerakan bawah tanah atau apa begitu ya. Jadi menurut hemat saya bisa dilakukan secara bijak ya, wise dan transparan sehingga tidak menimbulkan friksi dan pendapat masyarakat yang kontraproduktif. Menurut hemat saya yang harus dilakukan bisa saja harusnya beliau dipanggil dulu gitu ya. Kan beliau tidak akan melarikan diri, orang beliau figur publik. Bahkan ketua partai sekarang gitu ya. Ya, bahkan ketua partai, bahkan baru saja diterima presiden. Lah iya. Ini sesuatu yang menurut hemat kami hak diskresi ini berlebihan. Baik, kalau itu terkait dengan Ustadz Farid Ahmad Ubah. Kalau ada Ustadz Zain An-Najah di situ, yang kalau tidak salah beliau juga menjadi komisi fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Iya, bukan hanya itu, dan menurut saya juga beliau itu juga salah satu pengurus di Majelis Tarji. Kan antum tahu kalau Majelis Tarji itu organisasi ini kan juga cukup besar. Kalau dari pihak keluarga Ustadz Zain An-Najah sudah menghubungi TPN atau belum? Tapi melalui beberapa informasi disampaikan ke saya
karena kan mereka saling komunikasi ya, anak-anaknya Ustadz Farid Uqbah ketika pada penangkapan. Karena beliau memang sedang Ustadz Farid Uqbah itu sebetulnya dalam perjalanan mau menyiapkan perjalanan untuk ke Cirebon, Jogja dan Cirebon, di Cirebon, begitu. Oke. Tapi sebelum ini tidak ada tanda-tanda sama sekali ya, Pak Mihdan, terkait dengan penangkapan ini? Nggak ada tanda-tanda ke sana gitu, nggak ada kan? Ya, yang tahu tentu dari pihak Densus kan. Densus, kemarin itu juga orang yang menangani teroris seperti saya mungkin juga, karena kan saya menangani banyak kasus. Makanya ya. Itu. Oke, beliau juga menjadi ini kan Dewan Syariahnya Lembaga Amil Zakat Badan Mal Abdurrahman bin Auf, LASBM Aba. Yang beberapa waktu yang lalu itu juga Densus sempat menyita sekian banyak kotak infak begitu. Kelihatannya ini akan ada kaitannya ya. Itu bagian yang dapat dikategorikan sebagai indikator. Namun demikian tadi sekali lagi, kalau demikian mestinya kan ini public figure ya. Public figure itu ya pendekatannya bisa persuasif dong. Ya, karena tidak mungkin kabur lah ya. Bahwa saat ini penegakan hukum itu sedang disoroti masyarakat secara luas, khususnya umat Islam merasa terpojokkan dengan sistem penegakan hukum yang cenderung tidak berpihak pada umat Islam. Ini bagian yang harus dicermati oleh penegak hukum lain ya, supaya tidak menimbulkan friksi di masyarakat. Harusnya ya, apalagi sedang dicanangkan restoratif justice. Menurut hemat saya sih sebetulnya kasus-kasus, seluruh kasus apalagi yang menyangkut keterlibatan tokoh-tokoh, pandai-pandailah menyikapi supaya penegakan hukum itu tidak buah si malakama terhadap keberadaan keutuhan bangsa dan negara ini, begitu Mas Ari. Kalau terkait kemarin, memang sejak kemarin juga ini kan viral nih, di Solo ini viral bahwa ada sekian banyak ustadz juga selain dari Ustadz Ahmad Janan aja, Ustadz Farid Uqbah dan Ustadz Anung juga kan. Ada Ustadz Dipo Azhari, Ustadz Fahim, kemudian Ustadz Fuadi. Apa nanyanya ke saya pasti saya tahu karena saya menangani kasus ini. Makanya. Tapi tidak banyak umum yang tahu. Ini nama-nama nama-nama yang kemarin viral itu. Cenderung juga. Ya maaf saya dahului bahwa banyak masyarakat yang tidak paham. Saya ini kan luar biasa sibuknya, nggak karu-karuan begitu. Bahwa yang sebetulnya harus mendapatkan atensi juga umat begitu. Jadi ini bagian yang selang kita tangani, kita juga bersusah payah sedemikian rupa. Tapi respon umat juga nggak kelihatan juga gitu. Padahal kita betul-betul memberikan dorongan dan bantuan bahwa nggak semua umat Islam itu dapat dikategorikan sebagai pelaku teror, dan bahkan sebetulnya harusnya disikapi secara bijak karena mungkin ada tindakan-tindakan penanganan yang keliru, itu yang harus disikapi secara meluas. Gitu. Tapi kemarin itu sekian nama itu benar ya Pak ya? Kayak misalnya yang di Pondok Pesantren Ikhlas, Ustadz Dipo, Ustadz Fahim tadi. Itu betul ya? Betul. Terkonfirmasi semuanya, ini ditangkap semuanya. Dan keluarga juga menghubungi saya. Saya dan memang cara-cara penanganan terorisme itu tidak seperti halnya tindak pidana yang biasa lainnya ya. Karena di situ ada kekhususan di dalam menyikapi tindak pidana teroris. Nah, setelah ada Ustadz Farid Uqbah, Ahmad Janan dan sebagainya ini ditangkap, kemudian gerakan yang dilakukan oleh tim pembela Muslim sendiri sebenarnya seperti apa ini Ustadz nantinya? Ya, yang pertama tadi kembali saya juga ingin mengingatkan, supporting masyarakat secara luas juga harus ikut terlibat ya, supaya ada transparansi. Bagaimana sebetulnya kan apa yang dilakukan oleh Densus 88 ini kan juga bagian dari penegakan hukum ya, bagian dari juga kecintaan kepada negara dan bangsa. Tetapi menurut hemat saya tentunya harus melibatkan semua pihak, unsur-unsur yang ada secara meluas di masyarakat, supaya tidak menimbulkan friksi kontraproduktif ya terhadap kepentingan membela negara ini. Nah itu dalam konteks itu menurut hemat saya sebetulnya harus ada dilakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif, pendekatan-pendekatan yang produktif ya, artinya efisien dan efektif.
Yep. Itu harus dilakukan menurut saya. Gitu. Dari masyarakat awam gitu Pak, sebenarnya peran apa yang bisa dilakukan masyarakat awam yang tabu terhadap ilmu hukum gitu ya, untuk kemudian memberikan respon yang bagus, kemudian dukungan yang kuat untuk TPM ini, seperti apa yang diharapkan nih Pak Mihdan? Ya, yang pertama tentu ini harus simultan ya, bukan hanya kami dari tim pengacara Muslim, tapi juga aparatur penegak hukumnya, dari mulai pihak penyidikan ya, di kepolisian khususnya Densus 88, di kejaksaan dan di pengadilan ya. Karena ini kan bagian dari penegakan hukum yang harus menghormati terhadap keadilan masyarakat secara meluas. Oleh karena itu sebetulnya tindakan-tindakan yang sifatnya justru tidak transparan ya, kemudian menyebabkan ketidaktahuan masyarakat ini harus secara simultan diberikan. Misalnya ada penangkapan seperti ini, proses persidangannya diberikan keleluasaan. Nah, pada saat penangkapan bagaimana sebetulnya hak-hak lain itu hak-hak tersangka itu harus diberikan, baik kepada tersangkanya maupun kepada keluarganya dan masyarakat luas, supaya semua bisa mendukung. Ini karena begini, ini kesalahannya begini, begitu loh. Menurut saya itu harus dilakukan. Tidak kemudian a priori ini teroris, kemudian kan mereka sebetulnya dalam konteks hukum belum bisa dinyatakan bersalah sampai dengan dia diputus oleh pengadilan. Nah, ini prosesnya kan tiba-tiba nanti udah teroris sekian tahun, nggak bisa. Dari pertama ditangkap itu keluarganya tidak bisa mengakses, tidak dapat informasi. Ini kan kekeliruan yang besar. Dan itu sering kali terjadi. Ini harusnya terlepas ada spesifikasi khusus terhadap penanganan terorisme, tapi transparansi, akuntabilitasnya harus dilakukan untuk penegakan hukum. Begitu Mas Arif, masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa, kalau begini nggak boleh lakukan tindakan yang begini, tindakan-tindakan semacam ini harus dicegah. Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang seperti ini bisa dikoordinasikan dengan aparat. Dan dengan hal-hal yang semacam itu menjadi efektif. Tapi kalau enggak, yang terjadi bisa permusuhan. Masyarakat merasa bahwa ini apa ini umat Islam, orang mereka berdakwah gitu loh. Terus kok harus dipidana, dituduh teroris. Padahal kan ada bagian-bagian yang harus transparan. Belum terbukti padahal. Betul, tapi gerakan-gerakan kekerasan yang melanggar konstitusi negara, aturan-aturan hukum negara itu melanggar pidana, itu harus dihindari kan begitu. Kemudian kalau konteksnya dakwah, bagaimana dakwah yang benar, yang baik begitu. Nah, saya seringkali menyampaikan, kalau bicara tentang pemahaman keliru tentang akidah, maka yang lebih punya kewenangan, yang lebih arif itu adalah orang yang dalam konteks keilmuan tentang dalil-dalil ibadah itu yang harus dimintai pendapatnya gitu loh. Tidak kemudian dicari-cari ulama yang sepaham dengan pendapat ketentuan perundang-undangan yang memusuhi umat Islam yang dianggap ya. Karena akar permasalahannya pasti persoalan ketidakadilan, kejahatan kemanusiaan bahkan. Dari pengamatan saya lebih dari 20 tahun menangani kasus ini, mereka itu memang memahami pemahaman ayat-ayat jihad dan lain sebagainya itu terpicu oleh di mana saudara-saudara muslimnya tidak mendapatkan keadilan dalam proses-proses penegakan hukum. Dan ini bukan hanya di negara kita, ini sudah berkembang di luar negeri. Bahkan sudah ada seminar-seminar hukum yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh hukum dari seluruh dunia itu mendiskreditkan ajaran Islam. Misalnya jihad itu adalah kriminal begitu. Itu kan sesuatu yang keliru. Jadi munculnya itu malah justru dari ketidakadilan terhadap saudara-saudaranya juga ya. Nah, itu yang menurut saya harusnya tentu ahli-ahli para fuqaha ya, ahli-ahli
fikih jihad, misalnya itu yang bisa memberikan penjelasan. Kapan misalnya bisa dilakukan perlawanan itu di negara mana gitu loh ya. Artinya ini kan harus bagian-bagian yang dicerahkan untuk kepentingan masyarakat secara meluas. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi umat Islam itu berperan besar terhadap kemerdekaan Republik ini. Dia harus mendapatkan tempat juga dong. Ya. Begitu. Kalau kita melihat sosok Ustadz Farid Ogbah, Ustadz Zain Najah dan sebagainya, beliau kan juga termasuk orang-orang yang sudah pakar dalam sisi-sisi fikih, dalam tafsir juga luar biasa. Bahkan beliau kan di Dewan Dakwah Islamiyah, DDII gitu kan. Nah, ini keterkaitan mereka dalam sisi terorisme ini kan juga masyarakat masih menanyakan, kok iya ya, kok begitu ya, kayak gitu sebenarnya. Makanya kita masyarakat yang awam itu bingung sebenarnya ini mau di seperti apa kan gitu. Dan kita realisasi tindakan masyarakat mau apa gitu sebenarnya bingung juga ini, Ustaz. Nah, itu yang tadi saya katakan transparansi. Makanya. Ya transparansi. Ada organisasi misalnya begini. Salah satu contoh ya. Negara-negara Islam ya banyak yang sudah menjadi korban konflik seperti di Suriah ya, di Irak ya, di Afghanistan. Itu kan negara-negara yang kaitan dengan keislaman. Sementara lawan mereka adalah negara-negara besar sekuler ya, yang tidak suka terhadap terkait terhadap kepentingan Islam. Nah, dari sana kemudian karena ini dipimpin oleh negara besar, mereka berkepentingan kepada negara-negara anggota ya termasuk anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa negara-negara itu harus meratifikasi undang-undang terorisme. Ya, di suatu negara kalau ada orang luar masuk ke negara itu kemudian membantu kelompok-kelompok radikal ya, kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan Islam, nah ini akan dianggap teroris. Nah, sementara pemahaman kita di Indonesia, orang-orang Islam yang di sana ada saudara muslimnya begitu ya, kita harus bantu ya, baik bantu sumbang segala macam. Nah, ini sebetulnya dalam konteks hukum positif, hukum yang berlaku secara umum di negara-negara itu mengatur tentang nggak boleh ada unsur lain memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya di sana dianggap suatu pelanggaran. Nah, ini kan harus transparan, ini harus menjadi bagian yang dipahami oleh masyarakat Indonesia dan para ulama juga gitu loh, tokoh-tokoh, supaya tidak kalau memberikan bantuan kemana bantuannya harus ke lembaga netral misalnya. Nah, kalau nggak bisa berarti harus ada negara yang bisa menyalurkan itu kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan atau kelompok-kelompok yang menjadi diskreditkan, kan mereka juga perlu bantuan. Nah, dari mana? Nah, itu yang harus dipahami cara-cara seperti itu. Tidak serta-merta berangkat ke sana dan otomatis karena undang-undangnya meratifikasi, tindakan-tindakan bantuan itu dapat dikategorikan bekerja sama dalam kegiatan terorisme internasional. Baik yang berkaitan dengan Islam itu yang perlu dipahami juga gitu loh. Baik, kalau di Indonesia ini Pak Midan, jadi seringnya kalau di kita itu kan di Indonesia itu kan di akhir tahun misalnya ada penangkapan, kegiatan Densus mulai gerak-gerak itu di akhir tahun. Sebagaimana yang hari ini juga ini kan mendekati akhir 2021. Seringnya kok terjadi semacam itu. Kalau jenengan melihat ini ada apa sebenarnya ya? Ya, terlepas daripada kejadiannya pada saat yang dianggap ini kita fokus saja ya terhadap perkaranya apa sih begitu. Ya, menurut saya sebetulnya bukan kurun waktunya, tetapi perkara itu sebenarnya apa? Dari siapa itu ya? Itu yang harus dipahami oleh semua pihak. Karena kan akhirnya muncul wacana, akhirnya cuma mau gimana? Akhirnya kan muncul persepsi masyarakat, ini di akhir tahun ini pasti ada musim untuk menangkap gitu. Tadi saya katakan, mulai hari ini kita harus transparan. Ya. Menurut hemat saya, kalau yang ditangkap para ulama, para tokoh, dia public figure, panggil aja secara jelas dulu gitu loh. Nggak usah dilakukan tindakan diskresi yang memancing ya
memancing tadi isu-isu apa namanya analisa-analisa yang kemudian dikait-kaitkan dengan itu. Semua apa yang nggak bisa dikait-kaitkan. Kalau selama ini gimana Pak Midan? Kalau di pengadilan begitu, apakah memang terbukti dan sebagainya? Selama ini pengadilan terorisme? Boleh, oke. Tadi kita bicara soal proses pada tingkat permulaan penangkapan. Sekarang Mas Arief tanya ke saya bagaimana proses pengadilan. Nah, proses pengadilannya juga demikian. Harus ada transparansi. Tapi selama ini enggak ya? Dari proses penangkapan itu harusnya penasihat hukum yang diminta oleh keluarga, ya, oleh tersangkanya sendiri, itu harusnya dapat diberikan akses. Karena undang-undang juga memberikan jaminan untuk itu. Tidak kemudian a priori gitu loh. Kita udah sediakan ini nih penasihat hukum sendiri di sini. Penasihat hukum yang mana gitu loh. Itu juga perlu diuji tuh gitu loh. Apakah itu kepentingan sepihak, apa kepentingan yang untuk menetralisir kasus ini transparan atau tidak begitu. Ini kan kebanyakan juga enggak. Itu koreksi. Demikian juga di tingkat pengadilan. Ya, bagaimana misalnya jaksa juga memberikan apresiasi bahwa ketika dia diserahkan, kan jaksa juga udah tahu. Ya. Kalau kemudian nanti ini ada penasihat hukumnya nih, oh ini tokoh nih, kalau bagaimana supaya berkasnya nggak dikasih, oh itu hak hukum kok. Jadi ada pola-pola semacam itu ya selama ini. Ini rentetan dari peristiwa yang saya tadi nyatakan transparansi. Nah kemudian ya itu dan akuntabilitas daripada perkara-perkara itu yang menurut saya harus dilakukan. Karena penegakan hukum itu harus menciptakan rasa keadilan masyarakat, tidak justru menimbulkan kekisruhan masyarakat. Itu Mas Arief. Baik, satu yang di luar kasus yang ini, kemarin Munarman misalnya ya, Pak Midan juga menangani masalah ini juga nggak? Insya Allah begitu. Iya, sampai hari ini juga keluarga kan juga tidak diberi akses untuk berjumpa dengan beliau. Kabarnya sekarang seperti apa juga kita nggak pernah tahu. Dari Bukan TPM sendiri beliau, juga nggak pernah ya. Saya kan menangani kasus teroris banyak ya. Hampir rata-rata tidak mudah diakses dan tidak bisa. Termasuk TPM sendiri. Apa saja yang saya biasanya atensi agak khusus, saya mengadakan kontak dengan pihak yang bersangkutan ya, sehingga ada beberapa fasilitas yang menurut hemat saya juga belum seberapa terhadap hak-hak yang sebetulnya dijamin oleh undang-undang. Dengan Munarman sendiri juga belum pernah kontak lagi ya Pak Midan ya? Ya kita ada utusan yang ada selalu ya? Komunikasi. Dan kita sedang mempersiapkan, rencananya memang sudah diagendakan awal atau di Desember ini sudah ada persidangan. Oh Desember. Dengan Pak Farid Ahmad Ubah ini belum ya, kalau Pak dengan mereka Pak Farid Ubah, Ahmad Zain Anaja, Pak Anam belum ya. Saya sudah komunikasi sejak kemarin supaya dapat akses yang tadi saya katakan untuk. Tapi belum ya. Saya sudah mengimbau, tapi sudah ada jawaban ya dari perwira di sana yang mereka akan siap memberikan bantuan untuk dapat informasi dan transparansi terhadap. Saya meminta keluarga dulu lah begitu. Karena memang kepolisian kan menjelaskan kemarin itu yang kita bikin kaget juga bahwa FAO atau Farid Ubah ini memiliki sejumlah latar belakang di jaringan teroris JI katanya dari hasil pendalaman Densus 88 dan merupakan bagian dari tim sepuh ini atau Dewan Syuro di organisasi itu katanya gitu kan. Iya, memang beliau, saya dapat info begitu ya. Kebetulan kan kami ini nangani ada beberapa dokumen yang kita tengarai terkait begitu ya. Tetapi menurut hemat saya, karena beliau bisa saja beliau tidak tahu, karena JI yang sekarang ini adalah JI yang baru ya, dengan visi dakwah yang baru juga, tidak dengan kekerasan tapi dengan dakwah dengan dakwah lebih pada dakwah-dakwah yang tidak dengan kekerasan lah. Iya. Begitu. Selama ini masyarakat pun juga mengenal beliau-beliau ini sebagai orang yang pendakwah nasional yang yang humble harus juga. Diluruskan. Kalau beliau nggak tahu apa terus bisa di ini ya, ada permintaan dan beliau melihat dari sudut dakwah Islamnya. Nah inilah sebenarnya bagian-bagian yang harus menjadi atensi semua pihak khususnya dalam penegakan hukum.
supaya negara ini tidak carut marut yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat luas, masyarakat yang kemudian tidak paham ini mengambil langkah-langkah yang destruktif, dan ini berbahaya. Baik. Oke, Ustadz Mihdan, barangkali terakhir ingin disampaikan kepada warga masyarakat Solo, Jawa Tengah dan sekitarnya terkait dengan kasus ini, kita harus seperti apa? Ini silakan. Saya pikir masyarakat, khususnya tokoh-tokoh, bisa saja menyampaikan permintaan transparansi terhadap kasus ini. Kalau kemudian dirasa bahwa Densus 88 melakukan hak diskresi yang berlebihan, ya menurut saya memang masih dalam suasana sebetulnya Densus 88 ini harusnya ada di dalam undang-undang terbarunya itu ada pengawasan. Kalau ada penyalahgunaan wewenang itu akan ada sanksi hukum, bahkan sampai kurungan. Ya menurut hemat saya itu didorong saja. Jadi pertama untuk bagaimana supaya penanganan kasus-kasus teroris itu transparan, akuntabilitas, dan hak-hak para tersangkanya mendapatkan penasihat hukum yang diminta oleh keluarga maupun tersangka itu diberikan kewenangan, diberikan hak karena itu diatur oleh perundang-undang. Begitu Mas Arief. Terima kasih Ustadz Ahmad Mihdan. Barangkali lain kesempatan nanti kita ganggu terus untuk informasinya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Ustadz Ahmad Mihdan ya. Beliau adalah tim pengacara Muslim TPM yang selama ini memang beliau itu sering menangani masalah-masalah terkait dengan terorisme yang ada di negeri ini, dan beliau juga menyampaikan sisi transparansi yang selama ini didengung-dengungkan juga jauh dari transparansi itu. Oleh karenanya mengajak berbagai pihak terkait masyarakat juga, respon masyarakat, kemudian dukungan dari masyarakat terhadap TPN pun juga diharapkan begitu untuk kemudian penanganan kasus-kasus yang sudah ada. Nah, pendengar di manapun Anda, saya ajak kembali Anda untuk berbincang lagi